Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa saat diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saat ini mari bersama-sama rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya atas kita semua saat ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali. Sebab Dia hadir bagi kita. Dia hadir bagi setiap kita. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua kesembuhan, lebih lagi bagi Raja yang dahsyat dan berkuasa. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat dan berkuasa. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk membawa korban syukur kami bagi Engkau. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini, menjamah dan melawan setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhan juga perlindungan bagi kita semua. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita senantiasa hidup dalam setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus penuh waktu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ajaib topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta,
Dialah perlindunganku, baik siang maupun malam gelap. Tuhanlah perlindungan kita. Niscaya takutku lenyap, sebab Tuhan perlindungan kita. Mari bersama-sama katakan, di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus kau membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus kau membantu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus kau membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Jadi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang lebih lagi, yang lebih lagi, dan lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa dalam situasi kondisi apapun juga, Tuhan tidak akan pernah mengangkat berkatnya bagi kita jika kita hidup senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, yang terbaik bagi Raja kita, bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita senantiasa hidup dalam setiap berkat dan janji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Senang rasanya dapat berjumpa dengan saudara. Bersama saya Amanda, berikut Warta Jemaat GBPS Palu edisi Minggu 15 November 2020. Ibadah raya kembali diadakan secara new normal dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap hari Minggu pukul 8 WITA di Villa Bukit Indah Doda. Live streaming pukul 8 WITA dapat saudara ikuti melalui Facebook, Instagram, website GBPS Palu. Dan pukul 19.00 WITA, ibadah online dapat saudara ikuti melalui channel YouTube GBPS Jemaat Palu. Kegiatan kategorial masih tetap diadakan secara online yang dapat saudara ikuti melalui jadwal sebagai berikut. Minggu 15 November 2020, ibadah sekolah minggu mulai pukul 4 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GBPS Palu. Senin 16 November 2020, Komsel Kaum Muda dan Remaja melalui WhatsApp grup masing-masing Komsel. Selasa 17 November 2020, doa malam bersama mulai pukul 20.00 WITA melalui aplikasi Zoom. Kamis 18 November 2020, ibadah kaum remaja mulai pukul 20.00 WITA melalui aplikasi Zoom. Jumat 19 November 2020, ibadah kaum muda mulai pukul 19.00 WITA melalui aplikasi Zoom. Dukung terus dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GBPS Palu. Dukungan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Bagi saudara yang memberikan perpuluhan secara transfer, harap mengirimkan bukti transfer menyebutkan nomor kartu, tanggal dan bulan perpuluhan saudara ke Bapak Gembala. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat saudara transfer ke Bank Mandiri rekening berikut. Bukti pembayaran dapat dikirim melalui WhatsApp berikut. Mohon kerjasama seluruh jemaat untuk tidak mengambil atau memetik tanaman apapun yang berada di lokasi Villa Bukit Indah Doda. Demikian Warta Jemaat untuk sepekan ini. Kami rindu agar saudara dapat mengikutinya dan mendapatkan berkat. Tetap berdoa, bekerja, dan berjaga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Perlindungan bagi kami ya Tuhan. Engkau adalah penolong bagi setiap kami Tuhan. Engkau adalah kubu pertahanan bagi kami. Dan kami hanya mau berseru dan berserah kepadamu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan inilah kerinduan kami Bapa. Kami rindu untuk terus dekat dengan Engkau, menikmati akan segala kasih anugerah-Mu, dan senantiasa hidup memuliakan dan menyenangkan Engkau. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku bersandar.
Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan saja begitu pagi ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Benar Engkaulah
penyelamat kami, Engkau pertolongan kami, Engkau gunung batu bagi kami, Engkau pertahanan bagi setiap kami ya Tuhan. Hari-hari ini sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat nafas dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sampai dengan detik ini ya Tuhan, kami sungguh menyadari tanpa keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kami tidak tahu kami akan menjadi seperti apa. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, setiap langkah-langkah kami tidak mau ya Tuhan salah melangkah dalam hidup kami saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh membutuhkan tuntunan daripada Engkau agar kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua saat ini. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan, agar apa yang dinyatakan pagi hari ini ya Tuhan bagi kami semua adalah rencana Tuhan untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Segala rancangan kuasa kegelapan, roh jahat apapun bentuknya, yang mau mencoba mencuri taburan benih firman Tuhan dari dalam hati kami, bahkan yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan saat ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya sebentar, kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Kami semuanya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera, sukacita surgawi untuk kita semua yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan juga secara khusus bagi saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pada semua saudara, dan khususnya bagi yang baru pertama kali hadir supaya kita saling mengenal. Kiranya saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar untuk kita boleh saling mengenal, baik yang di dalam atau yang di luar. Jika ada yang baru pertama kali hadir, ada? Ya, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan memberkati. Kita akan doakan sebentar ya. Kemudian kita juga akan menyambut saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Juga kita akan doakan sebelum kita mendengarkan firman yang saya sebutkan namanya dan hadir. Silakan berdiri untuk kita doakan. Seli Cahyadi, Nova Wijaya, Betsy Novitasari, Nasario Perapi, Nova Mustafi, Jati Purnomo, Nelly Cornelia. Ada yang hadir? Oh, puji Tuhan, ada yang hadir. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan campur tangan Tuhan, mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati dan menyambut mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk tambahan usia Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biar Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, pelindungan dari segala yang jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang mau mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami patah hancurkan semua, halaukan dari kehidupan mereka. Biarlah berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan segala kebenaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Pertama-tama kita akan baca Alkitab kita, Maleakhi 3 ayat 18. Demikian bunyinya, kita baca bersama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, ibadah online. Nah, saudara, ini sangat perlu dijelaskan kepada kita semua sebagai orang percaya dalam situasi kondisi seperti yang sekarang ini. Dan situasi kondisi seperti yang sekarang ini, kita belum tahu kapan berakhir, sekalipun kita yakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, damai yang sudah kita nyanyikan tadi, pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan atas umatnya. Kondisi real yang kita hadapi saat ini membuat gereja Tuhan juga mengalami berbagai dampak, termasuk soal ibadah. Di beberapa kota, di beberapa negara, bermacam-macam ketetapan peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan situasi kondisi sekarang pandemi. Ada juga salah satu kota di negeri kita ini ulang-ulang buka tutup. Kadang-kala diperpanjang lagi. Masa-masa di mana keterbatasan sosial tersebut dilakukan. Sama juga pada saat-saat situasi kondisi tidak memungkinkan, kita belum bisa beribadah seperti ini. Kemudian di situasi kondisi ini tidak boleh dibiarkan seperti itu, sementara manusia masih hidup dan beraktivitas dan mereka melakukan seluruh tanggung jawab dan kegiatan aktivitasnya sehari-hari, sehingga dicanangkanlah apa yang namanya new normal, yaitu memasuki satu era yang namanya new normal, yang juga sering dikatakan bahwa hidup berdampingan dengan virus corona. Artinya dia tetap masih ada, tapi kita harus tetap juga melaksanakan akan kehidupan aktivitas kita hari-hari. Nah, oleh karena itulah ditetapkanlah yang namanya protokol kesehatan, supaya sementara beraktivitas kita juga menjaga diri kita, kesehatan tubuh kita tidak kena sebaran dari orang lain dan juga tidak menyebar kepada orang lain. Disuruhlah kita atur jarak duduk, sehingga kalau dulu yang pimpin pujian sering memberi komentar, mari beri senyum kiri kanan. Ini tidak ada lagi senyum. Ya, yang ada cuma tinggal kasih kode mata saja. Tapi belum ada instruksi seperti itu para WL. Mari kita memberikan permainan mata, tidak ada. Belum ada. Ya, jadi mau senyum buka, kita mau senyum buka sebentar masker, orang kata, pokoknya ada banyak ilustrasi yang dibuat di catatan-catatan dan lain sebagainya, di medsos yang sudah dikirim kepada kita bahwa dunia sudah berubah. Dulu kalau kita kedatangan tamu, oh datang berkat ini. Sekarang kedatangan tamu, oh, dia bawa malah petaka ini. Ya, jadi itulah perubahan-perubahan yang sudah kondisinya seperti itu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, gereja juga harus tetap beribadah. Sedangkan kebiasaan kita, bagaimana kalau tidak beribadah bersama, kumpul bersama? Ya, memang karena ibadah juga itu ada unsur fellowship-nya,
dan kekuatan fellowship itu juga sangat luar biasa dalam hal arti kebersamaan. Tapi sekarang untuk tatap muka sulit, ya. Kemudian ada halangan-halangan tertentu. Nah, terpuji nama Tuhan karena dengan adanya perkembangan teknologi sehingga dapat dilakukan yang namanya ibadah online. Ya, artinya tidak bertatap muka secara langsung, tetapi masih bisa melihat. Karena ada yang namanya online secara langsung, yang namanya live streaming, ada yang pre-recording, yaitu online yang sudah direkam lebih dulu, kemudian di-upload dan disiarkan lewat YouTube. Jadi jadi streaming itu, streaming itu ada dua macam, ya. Ada yang live, yaitu langsung, ada yang recording. Jadi sudah direkam lebih dulu seperti nah, makanya kita juga memakai itu, memanfaatkan. Sementara saudara beribadah, ini ada yang namanya live streaming. Live streaming di mana orang bisa menyaksikan ibadah ini secara langsung. Dan ini bukan terjadi nanti setelah pandemi. Ini sudah belasan tahun ini kita live streaming, ya, melalui website kita. Jadi jauh sebelumnya Tuhan sudah memberikan hikmat akal budi dan juga memberikan kesempatan untuk kita melakukannya. Nah, oleh karena itu tidak ada hal yang terlalu aneh bagi kita, karena dari dahulu sudah live streaming. Mungkin sudah ada 20 tahun, ya. Nah, jadi kita karena waktu itu belum ada pandemi, sehingga yang nonton di luar umumnya di luar Palu. Karena kalau live streaming kita bisa lihat negara mana yang sedang mengikuti, sehingga ada yang mengikuti, ada yang dari Belanda, ada yang dari Israel, ada yang dari Jerman, ada yang dari Amerika, ada yang dari mana? Benua negara-negara lain, banyak dari situ. Kenapa? Karena setiap ada yang menonton keluar bendera dari negara tersebut. Jadi bisa kita juga bisa mengetahui siapa-siapa yang sedang mengikuti live streaming kita. Nah, oleh karena itulah kemudian harus dipikirkan untuk situasi sekarang, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa hadir. Nah, makanya ada yang bentuk yang kedua. Hasil shootingan yang sekarang ini kemudian nanti akan diedit begitu rupa, dan sehingga kemudian diupload di YouTube. Ya, jadi streaming itu sebenarnya adalah, ya saya mungkin kasih bahasa sederhana, ya, sesuatu yang pengiriman data berbentuk video, berbentuk audio, berbentuk web, berbentuk apa saja yang ditransmisikan menuju atau ditransferkan melalui internet, dan orang itu bisa menonton secara langsung tanpa mendownload lebih dulu. Ya, kalau dia mendownload lebih dulu baru dia bisa buka nonton, itu bukan streaming, ya. Nah, tetapi ada yang langsung seperti sekarang, jam yang sama, waktu yang sama, yang tidak datang hadir karena sesuatu lain hal, bisa lihat di rumah. Nah, ini baru bicara ini dulu, ya, supaya nanti baru bicara tentang ibadahnya. Nah, kemudian yang mungkin sesuatu dan lain hal karena manusia itu tidak bisa dapat mengetahui kapan halangan yang tidak bisa dihindari itu hadir dalam hidup kita. Ada halangan yang bisa kita hindari, ada halangan yang tidak bisa kita hindari. Nah, mereka bisa mengikuti ibadah dalam bentuk online yang bukan live.
Ya, itulah di YouTube. Ya, di YouTube itu kan bukan live. Ya, tetapi sudah di record seperti ini, kemudian diupload untuk untuk dinonton secara langsung oleh orang lain, oleh orang yang mau menonton atau bukan menonton, mau melihatnya, ya, atau mau mengikutinya. Nah, timbul masalah. Aduh, kita rasa bukan kebaktian kita kalau tidak langsung hadir. Nah, pertama kali kami, belum pandemi ini, pertama kali kami mengadakan, awal-awalnya kami mengadakan live streaming, itu muncul pemikiran, ini live streaming sepertinya kurang pas ya. Jadi orang yang ini tergantung motivasi kan, nanti sebentar kita akan sampai ke situ. Ini akan membuat jemaat nanti tidak akan kebaktian. Kenapa? Kita ikut. Kenapa? Karena dulu sebelum di-upload ke YouTube, kami juga ada siaran ulangan kan, yang pagi diulang lagi jam 10 pagi, kemudian disiarkan lagi pada malam jam 7. Waktu itu kita belum masukkan di YouTube, masih siaran langsung lewat website. Nah, saudara, muncul pemikiran seperti itu. Ini orang-orang yang malas datang ke kebaktian. Oh, pas-pas ini kalau ada streaming, ada yang bisa kita tinggal tunggu. Kita nanti tinggal nonton saja di website GPPS. Nah, itu ada pemikiran seperti itu. Tetapi sekarang mau dengan tidak mau, dan kita bersyukur kita sudah tidak asing dengan barang seperti itu karena sudah dari dahulu kala. Hanya saja pertanyaannya, bagaimana menikmati itu ibadah online? Apakah itu tontonan atau ibadah? Makanya di dalam setiap ibadah yang diupload di YouTube itu selalu didahului dengan pendahuluan untuk menjelaskan ini bukan tontonan, ini ibadah. Oke? Saya belum bahas ibadah dulu ya. Ya, nanti kita akan lihat situ. Nah, ini menjadi pemikiran pergumulan. Artinya orang-orang ini, umat Tuhan ini belum terbiasa dan belum memahami bahwa ibadah online, apakah recording ataupun live, itu tidak ada bedanya dengan ibadah, bukan tontonan. Nonton ini sambil makan pisang goreng dan kopi susu, bukan. Ada lagi berkata, oh puji Tuhan ibadah online kita orang bebas kolekte. Tahu-taunya di dalam ibadah online ada ditulis lagi, dia punya teks di bawah. Bagi saudara yang akan mempersembahkan persembahan, silakan transfer ke rekening bank nomor silakan kita orang. Transfer ini lebih besar dari kolekte. Karena tidak mungkin transfer 5.000. Iya, sedangkan kita umumnya tak biasa sudah kalau kolekte 5.000. Ya, karena itu uangnya atau 10.000. Kenapa? Karena DP ongkos transfer lebih besar. Jadi itu sebabnya di beberapa kota-kota tertentu itu ada persidangan pengurus gereja. Cuma sayangnya kenapa kok mesti dikeluarkan di YouTube itu persidangan, membahas defisit gereja. Dan biasanya gereja-gereja raksasa yang sewa gedung-gedung mahal di mall itu yang menjadi kesulitan. Karena mall itu sewanya dolar. Dan juga membahas, ada di papan tulis, dilihat itu, dan di bukan papan tulis, ada di slide. Saya berpikir, aduh, kan siapa lagi nih orang yang hadir di dalam rapat mengupload di YouTube sehingga internal gereja itu kasihan juga terbuka. Bayar
ini sekian, bayar ini sekian, bayar ini sekian. Pemasukan sejak pandemi defisit. Nah, rupanya ada juga nampak kalau kita orang di sini tak balik. Tambah berlimpah berkat Tuhan yang diterima oleh pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Karena semua diberkati Tuhan. Makanya dikatakan pesan Tuhan tahun 2020, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Dan banyak sekali inovasi dari jemaat. Dan secara tidak langsung, yang tidak tahu online, coba online mulai dari sayur sampai di panada. Coba bayangkan. Itu kan inovasi kreatif. Makanya jemaat Tuhan diberkati luar biasa. Justru di pandemi ini sama dengan waktu Indonesia mengalami krisis. Salah satu daerah yang tidak mengalami krisis adalah Sulteng, Sulawesi Tengah. Kenapa? Bayangkan dan beberapa daerah-daerah karena komoditi ekspor semua. Jadi orang setengah mati, tapi kita terima dolar. Orang belanja dolar kan. Nah, makanya semakin diberkati. Dan salah satu masa pandemi, salah satu yang mendapat ranking, walaupun ranking 3 dalam pertumbuhan ekonomi itu Sulawesi Tengah. Ya, ranking 1 Papua, ranking 2 Papua Barat, ranking 3 adalah Sulteng. Luar biasa kan? Banyak yang berdoa. Tapi juga bukan cuma berdoa dan bekerja serta berjaga-jaga. Oke, nah kita kembali ke sini. Jadi ini seluruh jemaat perlu tahu. Jadi pemahaman kita. Jadi kembali dulu ke sini. Kenapa situasi seperti sekarang ini harus terjadi? Kenapa gereja juga harus melakukan ibadah streaming? Kita bersyukur karena ada. Jadi saya renungkan seperti ini, luar biasa Tuhan ini. Jauh sebelum segala sesuatu terjadi, saya mungkin pakai kalimat ini supaya mudah ditangkap. Sebelum segala sesuatu terjadi dan penggenapan daripada apa yang Tuhan firmankan itu tergenapi, perangkat lunak dan perangkat kerasnya, hardware dan softwarenya, Tuhan semua sudah siapkan. Ya, mungkin istilahnya lebih mudah. Tidak usah lagi saudara bertanya, apa itu perangkat lunak, perangkat keras? Ya, gampang kalau saudara kurang lengkap, buka saja di Google, saudara bisa baca di situ. Apa itu? Sebelum pandemi ini terjadi, bukan cuma pandemi ya, masih ada akan datang kita tidak tahu. Sebelum segala sesuatu terjadi, segala sesuatu yang menyangkut, ya saya pakai bahasa sederhana, sebelum segala sesuatu terjadi, maka segala sesuatu yang menyangkut juga peristiwa yang akan terjadi itu, semua Tuhan juga sudah siapkan. Termasuk online. Teknologinya sudah duluan ditemukan, sehingga tergenapilah ayat yang mengatakan, apakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Tidak ada. Tidak boleh datang kebaktian karena situasi kondisi gawat. Masih bisa ibadah online karena perangkat-perangkat teknologinya Tuhan sudah sediakan. Sekarang sudah nangkap kan? Nah, sehingga tidak ada halangan untuk beribadah. Hanya saja kebiasaan belum terbiasa, ya, belum terbiasa untuk menjadikan itu sebagai benar-benar ibadah. Akhirnya menjadikannya tontonan. Artinya tontonan begini. Padahal nanti kita akan masuk dalam kaitan ibadah. Ini baru bahas tentang online. Ya soalnya sudah. Nanti kita orang lihat saja. Nggak bisa ini. Nanti kita lihat saja dia punya YouTube. Nah, padahal bisa.
Saya sudah katakan tadi, manusia itu memang ada halangan-halangan yang tidak bisa terduga dan tidak bisa terhindari. Itu lain, itu kasus. Tapi kalau hati kita, dari hati kita, nanti saja masih ada ini. Nah, oke. Nah, ini yang keliru. Berarti motivasi itu sudah ada di dalam sini. Sedangkan kita itu ibadah. Oke, ya. Sekarang kita selesaikan dulu ini online. Apakah online ada di dalam Alkitab? Oh, ada. Dari sejak dahulu kala 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Dan sebelum peristiwa besar yang akan terjadi secara online, Tuhan sudah siapkan dulu online-nya supaya begitu peristiwa itu datang, perangkat teknologi sudah ada sehingga sudah diketahui dan dapat dinikmati. Bukalah kitab Wahyu. Masa online ada dalam Alkitab? Makanya bacalah, Brur. Baca, baca itu Alkitab. Ya. Jangan coba asitin film Korea. Apalagi disuruh stay at home. Oh, pas-pas ini DP seri tidak putus. Ya. Gagah dia lihat film Korea. DP artis-artis laki-laki cantik-cantik. Tambah bukan gagah-gagah, cantik-cantik. Kenapa? Karena DP hidung semua laki perempuan satu model. Ya. Wahyu 11 ayat 9. Oke. Sebentar ya. Kita bereskan dulu ini masalah online ini. Jadi online dalam Alkitab itu Wahyu berapa tadi? 11 ayat 9. Oke, baca 2, 3. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Saya tidak akan menafsirkan ini, ya. Tapi saya hanya mau bicara yang real. Ya, karena kalau orang membaca kitab Wahyu dengan segala penafsiran yang sehingga lupa dia punya yang kondisi real. Ya. Saya tidak ulangi menjelaskan karena sekitar 30 tahun yang lalu jamaat Tuhan sudah diajar tentang kitab Wahyu. Ada satu peristiwa besar. Saya gambarkan secara bahasa berita saja, ya. Jadi tidak ada penafsiran, tetapi di dalamnya adalah peristiwa nyata. Peristiwa nyatanya yang saya bentuk konkretnya yang saya mau kemukakan sehubungan dengan ini. Dan peristiwa itu pada saat terjadi, saksi Tuhan yang diberikan kekuatan kuasa yang sangat luar biasa sehingga melakukan mujizat-mujizat besar, tapi kemudian dikalahkan dan mati, terkapar di jalan. Dan pada saat mati seluruh raja-raja, bangsawan-bangsawan saling berkirim hadiah karena karena saksi Tuhan ini bisa dikalahkan. Itu sebabnya untuk supaya diketahui oleh semua orang, jangan mayatnya diangkat, jangan dibawa apa-apa ke mayatnya, biar dia terkapar di jalan. Dan Alkitab mengatakan, perhatikan ya, bukan hanya seluruh bangsa, segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka.
lewat apa? Lewat apa? Saudara biasa berita kan? Kalau saudara lihat berita siaran langsung, liputan dari para stasiun televisi negara-negara lain, kita lihat apa? Apa yang kita lihat? Live streaming. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, seluruh televisi dari berbagai, kita sudah tahu mereka itu pemburu berita, ya, dan mereka harus ada berita baru, akan menayangkan peristiwa itu. Dan jangan lupa, segala bangsa, kaum, suku, bahasa akan melihat dengan mata. Bagaimana mau bisa melihat dengan mata sedangkan peristiwanya ada di Timur Tengah sana? Ini online. Ini bukan cuma online, live streaming. Kenapa? Karena 3 hari setengah mereka akan melihat. 3 hari setengah itu berarti seluruh dunia. Karena kalau kita dengan Amerika beda 12 jam. Ya, kita dengan Papua saja di sini sudah beda 1 jam. Kita dengan Aussie sudah beda, kadang-kala 3 jam, kadang-kala 4 jam, kadang-kala 2 jam. Ada perubahan-perubahan waktu. Jadi kalau dikatakan jangka waktunya sekian lama, berarti semua mendapat kesempatan dari seluruh belahan bumi ini untuk dapat menyaksikan dengan mata, walaupun tidak usah pergi ke tempat peristiwa, karena liputannya akan diliput. Nah, jauh sebelumnya sudah ditulis Alkitab, sebelum teknologi informatika ditemukan untuk adanya live streaming. Untuk kalau syutingan biasa, liputan, rekaman ulang, ini tidak seluruh mata akan melihat. Berarti live. Saudara berkata, tidak bisa. Yang bagaimana itu yang di pelosok-pelosok, kasihan. Saudara, tidak usah jauh-jauh di negara maju. Di negara kita apa yang sedang dilakukan sekarang? Dengan mobil yang tulisannya bakti, yang kita lihat di siaran, memasang jaringan internet sampai kepada pulau-pulau perbatasan yang paling ujung. Berarti menunjukkan semua suku, kaum, dan bahasa. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Ada internet di mana? Ada. Walaupun cari sinyal masih harus naik di pohon, ya kan? Tetapi sudah bisa. Setelah jaringan nanti sudah lebih kuat, tidak usah naik di pohon, duduk di tangga rumah sambil pakai sarung nonton. Ya. Ini lihat, seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Terus, apakah peluang ini dibaca oleh gereja? Nah ini. Tapi itu konteks lain. Kalau gereja itu adalah gereja misioner, ini merupakan peluang yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Tapi sayang, begitu jaringan terbuka di desa terpencil, mereka buka YouTube, mereka akan jadi bingung karena melihat para pendeta berkelahi soal doktrin dan saling memaki. Coba saudara bayangkan kelakuan gereja. Kita tidak mau jadi seperti itu. Sebenarnya itu kesempatan, dan salah satu cara penggenapan yang firman Allah katakan di dalam Matius 24:14 bahwa Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh bumi, barulah sampai pada kesudahannya. Barulah tiba kesudahan itu. Tapi sudah duluan video-video pendeta Bakalai
tersebar duluan daripada pekabaran Injil. Jadi yang mereka terima itu duluan. Mari renungkan. Makanya kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat, jangan pernah terlibat dan terpancing untuk bersoal jawab. Tidak perlu saudara melayani orang-orang yang minta soal jawab, tidak usah. Kalau orang itu mau sungguh-sungguh orang itu rindu mau mengenal Kristus, mau mengenal Isa Al-Masih, mereka akan bertanya dengan sungguh-sungguh dan serius, bukan untuk berbantah-bantah. Bukan. Jangan pernah melayani orang yang berbantah-bantah. Pintu anugerah belum terbuka baginya kalau dia masih berbantah-bantah. Kalau pintu anugerah terbuka baginya, dia itu hatinya tergugah, hatinya itu dikejar untuk mau mengenal siapa itu Kristus, siapa itu Isa Al-Masih, siapa itu Tuhan. Tapi kalau hanya untuk saudara, saya berpikir ada pelayan Tuhan kadang-kadang mau cerita Alkitab, kenapa? Karena saya mau jawab ini pertanyaan temanku, tidak usah jawab. Untuk apa? Kalau cuma untuk berbantah-bantah, belum pernah ada orang yang berbantah-bantah itu pada akhirnya terbuka hatinya menerima Kristus. Sebab apa? Kalau orang hatinya sudah disentuh dan dikunjungi oleh anugerah Allah, begitu dia tanya, kita jelaskan. Oh ya, tapi kenapa begini? Ya, dia akan tanya. Dia bukan mencari, dia bukan mengajukan pertanyaan baru sebagai satu argumen untuk mematahkan kita, bukan. Jadi itu perlu kita mengerti. Ya, siapa orang? Kalau orang itu belum disentuh oleh anugerah, maka yang perlu kita doakan supaya Tuhan berkemurahan baginya, supaya dia juga mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga pintu Injil itu bisa terbuka. Nah, ini perlu sebagai satu tambahan. Nah, kembali kepada hal ini. Jadi, ini peristiwa yang akan terjadi. Kapan kita tidak tahu. Tapi jauh sebelum itu terjadi, semua perangkat lunak, perangkat kerasnya, software, hardware-nya Tuhan sudah siapkan. Ya. Nah, ini kemudian kita perlu merenungkan. Ya, kalau begitu so gampang beribadah. Kenapa? Karena ada online. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya saudara tahu berapa lama ini online. Jadi kalau ada kesempatan online yang memang tidak bisa dihindari untuk kita, ada hal kita tetap beribadah, bukan menonton. Mari kita buka. Apa yang akan terjadi dan kenapa itu terjadi pada saat itu. Kita buka dulu Alkitab kita, Amos pasal 8. Apa yang akan terjadi dengan online dan berapa lama? Amos pasal 8. Ini kalau saudara tahu ini, saudara akan kejar itu, ya. Jadi kan. Dan kita adakan online ini kan ada yang di YouTube, ada yang di Instagram, ada yang live streaming secara langsung website, ada juga yang di Facebook, ada juga yang di Zoom, WhatsApp. Perhatikan, kita baca ayat 11 dari Amos pasal 8. Sudah dapat? Kita baca bergantian. 11 dalam ruangan, yang 12 di tenda sana, 13, 14 saya. Sudah dapat? 2, 3. Demikianlah firman Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Di luar, 2, 3. Iya. Dan apa akibatnya? Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus
mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa-dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Peristiwa apa yang akan terjadi? Pergunakan memang sepuas-puasnya apa yang sedang kita alami, baik ibadah secara langsung, baik ibadah online. Karena akan datang masanya dunia akan dilanda dengan kelaparan. Bukan lapar dengan makanan, bukan haus karena minuman, dikatakan, akan tetapi lapar dan haus mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu iman datang dari mendengar. Jadi tidak heran kalau orang itu letih lesu, menjadi lemah. Bukan cuma lemah tubuh, tapi sekaligus. Dan akibat itu orang mencari firman. Jadi makanya dikatakan dalam Efesus 5 kan, hari-hari ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Masih ada firman secara langsung, masih ada firman yang bisa dibaca lewat Alkitab buku ataupun Alkitab elektronik. Masih ada firman yang bisa didengar di kebaktian secara langsung. Masih ada firman yang bisa diikuti secara online. Tapi pada saat itu online pun tidak ada. Nanti saya bacakan ayatnya, kenapa online lenyap. Tidak ada lagi. Tidak ada firman di kebaktian, karena tidak ada lagi kebaktian. Tidak ada lagi firman ya yang dalam bentuk buku, karena buku Alkitab sudah dimusnahkan. Tidak ada lagi firman yang bisa didengar, baik secara ibadah live streaming maupun secara pre-recording. Tidak ada lagi. Kenapa? Firman sudah diangkat. Sudah lewat masa anugerah itu. Sudah selesai. Pertanyaannya, bukankah ada teknologi yang canggih yang Tuhan telah siapkan? Teknologi canggih tidak akan lagi memberitakan firman. Oleh karena pertama, oleh karena boikot. Berapa negara sebelum pendeta berkhotbah harus diserahkan dulu kepada pemerintah dan kementerian khusus untuk diperiksa apakah bisa dikhotbahkan itu apa tidak. Itu salah satu bentuknya. Besok-besok lebih tinggi, lebih keras lagi sampai tidak bisa, sehingga tidak bisa berkhotbah, tidak bisa juga. Itu kalau dari sisi politis. Tapi ini bukan hanya karena sisi politis atau faktor politis, bukan. Tapi memang Tuhan tidak berfirman. Tidak ada lagi Alkitab, habis dimusnahkan oleh penguasa dan oleh kelompok-kelompok tertentu. Pada saat itu online tidak ada lagi firman. Pertama, karena tadi larangan. Yang kedua, ini ayatnya. Bukan dari segi politis, bukan dari segi peraturan, bukan dari segi larangan, tapi bacalah ya Ibrani 12, betul, ayat 26. Oke, mari kita baca. Karena ini faktor berikutnya. Ya, 23. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji
Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Bicara langit ini bukan hanya sekedar awan-awan, bukan hanya sekedar adanya angin dan lain, atau faktor masalah cuaca di mana kita sedang memasuki cuaca ekstrim. Ini bukan hanya bicara soal itu. Tapi kita tahu di langit, di angkasa sana ada banyak benda-benda angkasa yang Tuhan ciptakan, dan ada banyak juga benda-benda bumi yang dikirim ke angkasa oleh manusia yang namanya satelit. Dan ketika Tuhan mulai menggoncang, ya kalau kita baca dalam Matius juga ada, ya, tanda-tanda di langit. Apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan menggoncang langit, semua yang ada hubungannya dengan teknologi IT yang ada, yang dikendalikan oleh satelit, semua jadi kacau. Saudara tidak akan dapat memakai ATM, saudara tidak akan dapat memakai internet, saudara tidak akan dapat memakai online, apapun bentuknya, semua akan kacau balau. Jadi jangan saudara berpikir memang tidak ada yang aman di dunia. Aduh, kita mau simpan di mana kita punya ini? Ini kita baca di televisi lagi heboh ini, ada satu perempuan kena lenyap 22 M. Aduh, kita mau taruh di mana? Oh, bikin bantal saja nih doi. Nah, bikin bantal, kita tahu, kita datang. Orang ambil itu bantal. Tetapi kita mesti taruh di ini. Ini dia, mau transaksi apa? Mau online apa, live streaming tidak ada lagi. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah digoncangkan, jagat raya sudah digoncangkan. Tidak ada. Jadi firman online pun tidak ada. Makanya kalau ada firman online, nikmati memang. Ada live streaming ibadah, nikmati. Ada persekutuan yang diadakan secara WhatsApp, nikmati sekarang waktunya. Besok-besok nanti kapan tidak tahu. Tidak akan ada lagi. Kembali ke seolah-olah, saudara tahu, kalau dulu kita mau kirim surat kepada seseorang atau kepada kekasih saudara, aduh, pikir mau interlokal. Begitu dia pikir lagi di kantor telepon, telegram, sambil lihat itu angka, aduh, DP rupiah jalan terus. Sudah yang penting kita bilang yang paling I love you. Yo, tunggu. Cepatnya Anda bilang kita semua habis ini. Nah kan? Kembali ke zaman dulu. Apalagi anak sekolah di luar negeri sana. Aduh, dia bulan-bulan DP surat baru datang. Datang kemarin DP foto sokumal basah di jalan. Ketika teknologi, ketika benda-benda angkasa sudah kacau, termasuk segala sesuatu yang dikendalikan oleh satelit, akan tidak usah jauh-jauh, saudara. Saya kasih contoh. Kenapa kalau sehabis gempa sulit nelpon, sulit transaksi? Karena ini goyang. Ini apa nih? Antena parabola dari setiap di atasnya atap ATM ini kan goyang. Karena gempa, belum satelitnya yang goyang. Cuma ini tidak kena dia punya sinyal yang tepat untuk dapat makanya ada lagi di setel ulang dan lain sebagainya. Tapi ini bukan yang di bumi goncang. Kalau bumi goncang so biasa kan, makanya dikatakan bukan cuma menggoncangkan bumi. Kalau di Palu tiap hari ada goncangan. Cuma yang terasa kalau sudah 5 koma baru dia naik di permukaan. Jadi orang Palu so biasa. Tapi ini bukan langit. Senjata-senjata canggih semua dikendalikan kan oleh satelit. Dan semua manusia hidup di dunia ini dalam berkomunikasi satu dengan yang lain, andalanya adalah satelit. Tapi kalau benda angkasa dan segala jagat raya sudah dikacaukan, sudah digoncang, satelit akan keluar dari orbitnya.
Tidak ada transaksi. Coba kita renungkan. Kita sangat senang sekarang dengan kecanggihan teknologi yang dikendalikan oleh satelit. Semua jadi mudah. Mau lihat saudara punya rumah, oh gampang. Biasa kalau lagi santai supaya tidak stres kerja, saya buka Google Earth, di mana rumahnya si ini ya. Oh ini, kalian langsung kasih tanda, kasih nama. Kenapa? Masih bisa kita lihat orang punya rumah, walaupun belum live, tapi sudah pernah difoto secara satelit. Langsung tahu. Tapi ini firman tidak ada, firman online juga tidak ada, firman buku sudah lenyap. Nah, orang yang vertikalis yang punya nabi-nabi tertentu, nah, kurang tunggu lagi ya, apa kata dia? Inilah yang marjalela. Tuhan bilang begini, Tuhan berkata, aku tidak berfirman kepadamu. Sekarang kebanyakan sekali hamba Tuhan mengatasnamakan, Tuhan bilang. Kapan Tuhan bilang? Bicara saja secara akal sehat. Karena akal sehat juga dikaruniai. Bukan kalau saya menyampaikan kata akal sehat, bukan berarti kita mengandalkan kekuatan sendiri dan akal pikiran sendiri, bukan. Artinya Tuhan memberikan kita karunia hikmat yang disampaikan oleh seorang manusia jasmani secara real, sehingga orang tidak bingung dengan Tuhan bilang. Bagaimana? Yang mana itu Tuhan bilang? Karena begitu kita berkata dan berbicara atas nama Tuhan, orang langsung menilai kita. Bagaimana DP kelakuan, bagaimana DP hidup. Itu manusia. Orang langsung menilai, membandingkan kita punya jati diri. Ada banyak orang-orang berkhidmat yang Tuhan pakai dan berkaruniakan hikmat. Dia berbicara secara umum sehingga dapat diterima oleh umum bahwa ini benar adanya, luar biasa. Ya, nah inilah yang perlu. Saudara tahu, kalau saudara mempelajari perkembangan apa nih, kita tidak bicara politik, tidak mencampuri negara lain. Apa yang baru-baru pemilu? Negara apa? Itu korban daripada pendeta vertikalis. Bayangkan ada yang berdoa memanggil malaikat Afrika untuk jaga itu surat suara. Nah, memanggil itu pendeta-pendeta, memanggil itu. Jadi ini kadangkala kita orang-orang percaya jangan pernah mau diperalat untuk hal politik. Saya melihat hamba-hamba Tuhan, ini juga terjadi sekarang di Palu juga begitu. Ya, mengundang si ini, mengundang si itu, mengundang si ini. Semua diundang mau kalau pilkada, mendekati pilkada. Gereja kita juga berapa kali kan didatangi dulu. Padahal janji hanya tinggal. Bayangkan kita punya 2 IMB tidak bisa bangun gereja. Orang lain gereja lain kadang-kala diobrak-abrik karena tidak punya IMB. Kita justru punya 2 IMB tapi tidak bisa bangun gereja. Aneh kan? Jadi kita hamba Tuhan, jangan terlibat politik praktis. Mereka mau jadilah. Tugas kita tinggal mendoakan mereka dan mengambil bagian pada saat mau mencoblos. Tidak usah undang ini, bikin ini, berfoto bersama, kasih ke orang. Itu bikin sakit hati kepada pasangan yang lain. Oh, orang Kristen itu, oh pendeta-pendeta itu DP ini di situ. Tunggu ngana ya, kalau kita menang habis ngana. Aduh, untuk apa? Ya, untuk apa? Kita tidak boleh makanya kita perlu tahu politik, tapi jangan menjadi korban politik. Tapi kita tidak berpolitik praktis, ikut-ikutan, ambil bagian ini, itu, dan lain sebagainya. Yang penting kita punya hak, punya kewajiban sebagai warga negara. Jangan terbawa-bawa. Bayangkan malaikat Afrika juga. Malaikat Afrika bukan tukang jaga. Malaikat bukan tukangnya jaga surat suara. Ya, malaikat Afrika dengan malaikat Amerika yang dipanggil oleh itu pendeta untuk menjaga surat suara. Tapi kalah juga kan? Ya, ini aneh saudara, aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, kok ada orang yang suka yang begitu-begitu ya? Syukur saya itu dari kecil sebelum kenal Kristus paling benci dengan mistik. Makanya saya tidak suka itu kalau ada Kristen mistik. Apa itu? Nah, oke, kembali ke sini. Jadi saudara,
Jangan kira online kita di dunia akan terus menerus. Jadi kalau masih bisa, nikmatilah itu. Nah, sekarang bagian berikut ini kita selesaikan, ya. Bahwa ini online, bagaimana kita beribadah online? Tadi baru nyanyi. Tadi nyanyi apa? Tuhan kau apa? Bagaimana? Tuhan kau hadir di sini. Tadi itu lagu Tuhan kau hadir di sini. Sekarang ku yakin kau hadir di sini. Dan ada ayat berkata 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, dia hadir. Saudara percaya hadir? Ya sama online juga saudara putar, bukan putar saudara buka dan saudara ikuti. Juga sama, ia hadir di situ. Tapi kalau saudara tahu dia hadir di situ, saudara nikmati itu kopi dengan colo-colo cakoy di dalam. Aduh, sampai puji Tuhan. Kalau saya ikut ibadah online lebih berat lagi tugas saya. Kenapa? Karena saya harus mengevaluasi, bukan khotbah, mengevaluasi itu kualitas daripada streaming. Suaranya bagaimana? Ya, karena orang khotbah beda, dia punya volume. Orang berdoa beda, dia punya volume. Orang menyanyi beda, dia punya volume. Itu teknisnya yang saya harus kontrol supaya saya bisa berikan masukan. Itu teknik audio, belum teknik apa? Video. Kenapa ya? Kok kurang memuaskan, kabur. Nah, makanya harus tahu bagaimana teknik lighting, bagaimana teknik rekaman, bagaimana teknik mengedit dan lain sebagainya. Saya kalau dulu lebih berat tugas karena ini nanti begini, harus tahu ya. Nah, ini semuanya seperti itu. Jadi nikmatilah. Kita bisa ibadah seperti ini, puji Tuhan. Tapi kalau ada halangan yang tak bisa dihindari, ya jangan lewatkan. Ya itu bahasa iklannya itu pengumuman, jangan lewatkan ibadah kaum muda, gitu. Jangan lewatkan ibadah remaja nih, jangan lewatkan. So tidak ada bahasa lain, jangan lewatkan, jangan lewat. Tak taunya tak lewat. Ya baca, jadi harus itu ada sekolahnya. Bagaimana tampil, cara bicara, ya bagaimana. Nikmatilah, ya nikmatilah. Nah, oke. Ini tentang online. Tapi karena jamnya so tiba, so ada timekeeper. Jadi ibadah nanti minggu depan. Ya, ibadah dulu. Nanti saya jelaskan bagaimana beribadah online. Nanti bisa 1 jam lagi dijelaskan. Nikmati dulu. Nah, kenapa? Dulu waktu kami baru memulai School of Ministry, ya sekolah, kemudian off campus, kemudian kami Indonesia akan menjadi sekolah pelayanan Palu, kemudian menjadi on campus, dan alumni SPP Sekolah Pelayanan Palu sudah menjadi gembala. Hampir 98% gembala-gembala Sulawesi Tengah di GPPS itu adalah dari situ. Nah, kemudian pada awal kami mulai, itu masih terbuka untuk kaum awam. Beberapa hamba Tuhan gembala di Palu juga ikut. Apa yang kami buat? Kami rindu pengajar-pengajar yang sudah menjadi berkat di mana-mana. Kami tayangkan di guru pengajarnya, kami tayangkan hamba-hamba Tuhan yang sudah dikenal sebagai pengajar. Kami tayangkan di layar besar. Itu sudah 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Ya, karena kita mulai mengadakan ini shootingan seperti ini sudah dari sekitar tahun 80-an. Ya.
83 tidak salah mulainya itu. Dari masih kamera Sony. Ya. Kami tayangkan itu. Jadi begitu dan diberkati. Begitu yang di sana berkata, mari kita bangkit berdiri. Kita orang masih minum kopi, tidak mau berdiri. Jadi yang puji-pujian ibadah di rumah, ibadahlah. Saudara, mari kita berdiri. Ya berdirilah. Mari kita memuji Tuhan. Ini tidak. Lebih parah lagi sambil berhisap rokok. Untung tidak ada ya di gereja ini. Nah, nikmati. Karena saya tanamkan ini. Online tidak akan selamanya saudara nikmati. Itu ayat-ayat yang sudah bacakan. Bisa terjadi karena peraturan. Kalau sekarang kan bebas-bebas saja kan, sampai tak bebas-bebas. Tapi ada saatnya bukan karena peraturan. Karena situasi kondisi alam Tuhan sudah goncang kan. Dan tidak bisa dengan cara teknologi apapun untuk memperbaikinya. Nah, inilah kekacauan yang terjadi. Dan dalam kekacauan yang begitu sangat, disitulah kita menemukan orang-orang haus akan kebenaran. Iman menjadi lemah karena iman datang dari mendengar firman, sedangkan firman tidak ada. Ini perlu bagi kita. Jadi kalau ada orang di rumah sebentar yang memang tidak datang hari ini, tapi tuntunlah mereka di rumah itu bagaimana ibadah online. Saudara punya rumah, saudara punya waktu, saudara punya kuasa. Jadi kita yang atur. Karena umumnya alasan orang susah kalau kita ibadah di rumah. Aduh, ini anak-anak, ini lagi, belum lagi. Belum lagi papanya minta digorengkan telur mata sapi. Kita sudah tuang, tetapi dia juga bodoh biar telur mata sapi juga dia mesti ini. Jadi sementara kita ibadah, so babunyi di sana meletus DP minyak. Nah, bikin lari lagi, aduh so angus balik ulang, tidak dapat berkat, habis online cuma dimarah-marah. Itu telur mata sapi so hitam. Aturlah, namanya ibadah. Diatur sendiri. Tolong bantu yang tidak datang itu karena tidak memungkinkan, karena dia ada halangan. Saudara yang sudah beribadah menggantikannya, suruh orang duduk manis. Dengar ya, sudah beres, nanti kita atur semua. Yang penting anak ibadah. Tolong aturkan supaya mereka juga kita berikan kesempatan untuk beribadah. Bantulah mereka. Nah, itu sebabnya belakangan saya hanya mau ibadah online, bukan yang direkam. WhatsApp. Kenapa? Karena kalau WhatsApp itu sama dengan langsung tahu dia hadir apa tidak. Dan kalau WhatsApp dia kasih mati DP kamera, dia kalau dia lagi online langsung keluar DP nama, tapi muka tidak ada. Kamera mati, dia pergi kerja tanpa lain. Yang penting orang tahu kita so hadir karena kasih menyala itu gadget. Ini aduh, kenapa mesti seperti itu? Jadi saya sekarang lebih senang melayani WhatsApp. Kalau tidak Zoom, WhatsApp bisa atau Zoom. Kenapa? Karena Zoom juga sama, WhatsApp pun juga kan bisa berapa orang. Nah, Zoom juga dapat tahu. Oh, tidak hadir dia. Tapi kalau YouTube, nanti kita nonton juga. Bukan nanti juga kita ibadah. Nanti juga kita nonton. Oh, nonton. Ini bukan film Korea. Ini ibadah, saudara. Sekali lagi bilang sama tetangga karena tidak bisa buka mulut. Ibadah. Ya, ibadah. Bukan tontonan, ibadah. Kasih pinggir itu kacang goreng dan kuaci. Ibadah ini, ibadah. Ibadah ini, ibadah online. Tidak usah taruh apa-apa. Karena imbah khotbah juga setengah mati tidak minum sampai 1 jam. Nah ini orang nonton pakai kuaci. Aduh.
Sambil mulai mengoreksi, menyanyi lagi fals. Padahal dia tidak menyanyi, cuma duduk nonton. So boleh berhenti yang begitu-begitu. Ibadah. Nanti minggu depan kita bahas ini, ibadah ini. Jangan main-main ini. Ya, baru sudah menyanyi ku tahu apa? Ku yakin kata apa? Kau yakin tapi DP kelakuan tidak yakin. Kelakuan tidak meyakinkan. Oke, mari kita berdiri, kita berdoa. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan amin terjadi di sini. Amin. Kami menghargai dan menghormati segala bentuk kesempatan anugerah yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ibadah tatap muka. Terima kasih juga untuk boleh beribadah secara online. Dan biarlah kiranya kami boleh menikmati persekutuan di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan hadir di mana-mana. Dan Tuhan berkarya dengan kekuatan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan tilik segala kebenaran mereka, Tuhan, dan juga mereka yang sedang mengikuti siaran live streaming saat ini ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati apa yang menjadi halangan, Tuhan yang tahu. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat-Mu, memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Biarlah semuanya diberkati Tuhan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah karuniakan kami roh hikmat, akal budi, agar kami boleh meresponi setiap peluang yang menjadi kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga tidak ada satupun yang terlewati begitu saja. Tapi kami boleh mempersembahkan karya-karya kasih kami kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah melayani dan berkati kami semua. Berkati bangsa, negara, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, dan seluruh aparatur pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan semua dusun-dusun di seluruh pelosok negeri kami. Tuhan memberkati, karuniakan roh hikmat, akal budi, roh takut akan Allah, untuk mereka boleh melaksanakan tugas dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati dan akan petugas keamanan yang aparat keamanan Tuhan telah panggil mereka untuk mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keamanan negeri kami, baik kepolisian maupun juga TNI, semuanya diberkati Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami mohon pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis menjaga wilayah ini, Indonesia, dan juga keliling negeri ini. Biarlah
Engkau pagari kami dengan tembok-tembok api-Mu Tuhan. Semua anak-anak-Mu terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga boleh beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kembali, dan Tuhan tilik juga semua jemaat Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam mempersembahkan apapun yang telah mereka miliki. Engkau memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah melayani dengan segenap hati. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami, tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang apapun. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kena tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.